tentang definisi puasa. Bila kita lihat daripada definisi puasa oleh para ulama mengatakan puasa ada dua makna. Puasa ada puasa pada makna lughah, artinya bahasa. Kedua makna pada syarak. Puasa pada lughah secara bahasa artinya menahan diri daripada sesuatu. Atas nama menahan diri itu disebut dengan puasa pada lughah. Sedangkan pada syarak, di antara beberapa definisi, termasuk definisi yang ada jamek maniknya, adalah definisi yang diutarakan oleh pengarang kitab Fathul Qarib. Dalam kitabnya menyatakan, imsakun an muftirin biniyatin makhsusatin. Artinya, menahan diri daripada segala yang membatalkan puasa dengan niat tertentu. Ketentuan-ketentuan pada niat, aturan-aturan pada niat. Jami'an nahari qabilil saumi. Pada sekalian hari. Berpuasa menahan diri pada sekalian hari. Pada hari-hari lisaumi qabilil saumi yang patut bagi berpuasa. Dalam syarah menyatakan artinya pada hari tersebut hari yang sah puasa. Kadang-kalanya memang ada hari-hari yang diharam berpuasa seperti 2 hari raya. Walau orang berniat berpuasa tapi tetap juga tidak dianggap puasa dan berdosa. Ini termasuk dalam definisi yang konkret, definisi yang sempurna. Yang puasa tersebut min muslimin aqilin tahirin min haydin wa nifasin. Dan orang yang berpuasa orang Islam akal. Makna akal berarti lawan daripada orang mumayyiz, tamyiz. Keluar misalnya orang gila, orang yang telah pikun. Tahirin, suci daripada haid dan nifas. Artinya tidak sah berpuasa orang haid dan tidak sah berpuasa orang nifas. Bahkan bila orang yang kedatangan haid mendekati waktu-waktu berbuka, tapi meniat melanjutkan berpuasa hingga waktu buka, haram hukumnya. Tetapi bila tiba haid, bila datang haid, dia telah berkeyakinan bahwa puasanya telah batal, tapi dia tidak mengkonsumsi makanan dengan penghormatan kepada orang yang masih berbuka karena waktunya hampir tiba, itu diberi pahala. Itu kasus yang sama, niat yang berbeda. Kesimpulan daripada definisi puasa adalah imsak, menahan diri daripada yang membatalkan puasa dengan niat-niat yang tertentu, niat yang telah ditentukan aturan-aturannya. Menahan diri pada sekalian hari, pada hari-hari yang sah berpuasa, yang puasa dari orang Islam, orang berakal, suci daripada haid dan suci daripada nifas. Ya. Itu definisi daripada puasa. Maka tiada sah puasa orang kafir. Orang kafir tiada sah berpuasa. Dan orang yang tiada mumayyiz. Tiada mumayyiz seperti orang yang lanjut usia, yang sudah pikun, tidak ada tamyiz padanya, tidak sah puasanya. Juga tidak sah puasa orang haid dan orang nifas. Bahkan hukumnya haram bagi orang haid dan orang nifas berpuasa. Mungkin sekian tentang definisi puasa.